Tusar dato rai belu, binan dato rai belu, metin dato rai belu, tos dato rai belu. No fohobot, no rai belu, no inanama, no maul alin, bin alin. Oh inama, maul bin alin. Hakau maitiane. Emeo ama, kau okaa, kau onana, iman gal na ba oe. Inagamat kaanali ang terima kasih ini tekai dosai kita umay sa masurya tabwa. Udik nahuliwan pulitana. Baku tanogo, mama tanogo. Imiga tahala, imiga tasula. La sinagoniyo manapinta neone. Mausikan matua kay maina kay ma. Asneona lekot it koy nokterda abok tendi bala ima. Reso na fi tahatin anang matanoy na it anfeto ma. Henati neon amuin tan berguna untuk pahdi mor ima. La siona leiyo ma. Tuk
Babe bodi kita hotu Romo Kepala Sekolah Hak Meter Hak Baik yang saya hormati, saya kasihi, para Ketua Yayasan Astana yang saya hormati, saya kasihi, komite sekolah, tokoh adat, tokoh masyarakat, orang tua siswa yang memang seluruh maka berharap baik, murid-murid SMA Surya yang saya hormati, saya kasihi, pimpinan OPD, ada asisten, terutama kepala dinas pendidikan yang hadir dengan asisten 2, ya. Dan hadir di sini juga teman-teman saya lihat ada Ibu Sabina, ada dia yang hadir dulu, Osan Lahiha, Oin Mos Pas-Pasan deh. Jadi kalau tamu-tamuannya kadang-kadang Kiki no. Jadi kira-kira begitu, dan oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih atas undangan hari ini. Dan kemarin saya ada acara di Kupang, kakak video kira-kira ya. Dari Kupang tangan hotu kawan dok kasur dokter sih akan bikin simposium ya, tingkat Nusantara Timur, tapi karena di bidang penyakit hati dan saraf pesakna, dokter-dokter di Kupang minta kita kasih masukan. Kebetulan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia datang meresmikan di Rumah Sakit Siloam untuk join untuk pendidikan ahli bedah ginjal dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya telepon dan dia karena Prof. Ari pakai jet pribadi dari sini ke Papua. Saya datang dan sudah jalan, tapi sudah sampai ketemu dokter-dokter di Kupang untuk kami bikin nanti simposium penyakit hati dan saluran pesakna, termasuk live demo dari Atom 2 untuk dokter-dokter di FFT gitu ya. Jadi rekan-rekan fotografi dari dari malam sampai di sini hampir jam 1. Jadi kalau dia ini ada mengantuk sedikit ya, harap maklum ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita cerita tentang sejarah sedikit. Ini dulu kami mandi di sini, timba di sini, mandi di sini, masak di sana, bawa keler besar satu, di dalam ada kompor gas, beras, minyak, semua masuk di sini. Kunci habis kita sendiri di situ ya. Masak halaknya kita sekarang kalau kita pikir kembali, sopir lah mati urukannya, hemowe hadisno, sabun, tanah, hubungannya udah ya. Jadi air semua masuk di situ ya. Pas pengungsi di sini ada tumpuk sabun, kami curi sabun orang, buku tulis orang di gedung untuk pakai karena miskin gitu ya. Bukan curi karena memang sifat pencuri, tapi mungkin ada sedikit ramai, jadi kita mengaku dosa ya. Curi sabun bakaran, sabun cap tangan ini untuk mandi. Iya, tetapi dari situ kita tahu apa arti kemiskinan dan kita tahu apa arti berusaha dan harus berjuang untuk hidup. Saya pikir dulu hanya mungkin ini pribadi ya, hanya 2 cara saja untuk kita keluar dari kemiskinan ini dan kebodohan ini: belajar mati-matian atau kawin dengan salah satu orang kaya di Indonesia ini. Bahkan sudah jadi dokter pun emang boleh untuk kita narai itu dokter puskesmas saya otak-otak mungkin mulai mengorang ada tugas sih ya. Sampai satu kali bupati undang kita ulang tahun, saya duduk paling belakang, dia punya anak muda datang, saya lihat bisa juga ya. Emang bulan mau kan terpaksa pesta foto paling bela saya dan doanya memang terjadi padaku menurut perkataan tauhid dan perjuangan ternyata berbelit-belit ya. Oleh karena itu terliku-liku gitu ya. Jadi kenapa saya ada di SMA Surya? Saya sekolah teknik di hari dulu jurusan mesin, karena waktu itu untuk anak STM ini kan gagah-gagah, rambut gondrong, pakaian komprang, jalan di jalan buka dada, semua batu juga orang tentang. Apalagi semua rata semua, haknya makolak ya kita cocoknya ya. Orang latih silat, latih karate, tuku pastor pakai dua sosnya kan batu bata sih nak tohat tuh. Soalnya iman lah nak tohat ya. Dan dari SD jurusan mesin apa STM, mau mesti jawabnya oh kita pak STM baru ke sekolah dia. Waktu ini nanti sekolah pendek nih oh sampai itu sekolah SMA saya sering susah. Sekolah mak lain nih pilihan perawat atau STM supaya saya naik
Bela bongkar mesin mobil ni kan, saya tu mesin atau saya pun bela saya dah bela. Akhirnya tambah sama sendiri. Jadi itu cerita awal sama sendiri yang Ibu Sabina dan lain-lain, dan prestasi saya biasa-biasa saja. Tidak ada prestasi yang luar biasa. Dan sekali lagi kita dari desa memang dia tidak ada apa-apanya gitu ya. Yang hebat Pak Fokupi ya, dan lain-lainnya. Yang membawa kita lansia gitu ya. Tentang kita lansia kita harus hari duduknya hidup Fokupi ya. Ya, kan lulus dari sini saya sekolah di Jogja, tes juga kan, ya, tes untuk harga memang hasil ini kawan, yang lahir mau kita tahu menerus, ya, tidak mungkin. Dan yang malam mungkin memang dari yang berlari ini kan harus susah resiko, bahaya. Yang tidak dikahai dulu kan untuk beli lolong, ya. Saya ini orang lain kan informasi yang lain malam berdoa dari hostel materi ya. Dan kebanggaan kita waktu itu di kedokteran ini satu kelas dulu begini dari SMA 1 waktu dari seorang kelas itu SMA 1 ya, SMA 3 SMA 1 Teladan Jogja, SMA 3 Separuh dari Nusa Tenggara Timur kalau bisa makan SMA 1 ya yang masih akuan. Jadi hanya satu lagi dari di kedokteran. Di fakultas lain mungkin ada lagi ya. Jadi sedemikian sedikitnya kita masuk di sana ya pada saat itu dengan berbagai macam kesulitan ya. Tetapi saya bersyukur bahwa ternyata dari sekolah kita waktu itu bisa juga bersaingnya walaupun persentasenya kecil sama ya. Dan kita kualitas kita dan keterbatasan kita sehingga tidak mungkin bersaing secara bebas di sana ya. Nah, hal-hal itulah yang membuat kita hari ini ya diberi amanah, diberi tugas oleh negara ya, rakyat memilih kita sebagian untuk memimpin di sini. Dan disinilah kita bersama-sama untuk memikirkan apa yang kita alami dulu menjadi pembelajaran untuk kita, dan kita mendidik, mengkaderkan anak-anak kita supaya kalau bisa ya cerita yang tadi kita alami dia jangan mengalami kesusahan yang sama. Dia diberi kemudahan, dia lebih berkualitas, dan dia lebih bisa bersaing kompetitif di tingkat nasional bahkan internasional ya. Di nasional maupun tingkat internasional ya. Tingkat internasional juga kita hari ini kalau dokter kita di luar negeri juga di luar negeri gitu ya. Di seluruh dunia, seluruh keliling di mana-mana ya. Dalam men-upgrade kita punya kemampuan ya dokter ini. Dan terakhir kita kembali lagi ke sini untuk mengabdi ya dalam tanda petik ya. Karena waktu kita datang pemilihan bupati, nah ini lapor-lapor ini Pak Firman ini kan. Kalau kita di hari ini sini, bagaimana kita mau turunkan mau bikin apa di sini ya. Jadi begitu sekolah gitu ya. Sekolah spesialis penyakit dalam kembali kerja lagi di sini, pergi sekolah lagi subspesialisasi ya. Dan ingat kita kalau sudah subspesialisasi datang di sini kalau alat tidak ada juga kita punya ilmu nanti tidak berkembang. Ya oleh karena itu kenapa kita kembali lagi ke sini ya, dan pada saat kita kembali ke sini kita lihat survei di masyarakat. Apa sih kebutuhan masyarakat di sini sebelum jadi pemimpin? Kita sewa 150 juta carta politik untuk survei di Kabupaten Belu. Masyarakat punya kebutuhan apa dan pemimpin seperti apa yang dia butuhkan. 78% masyarakat membutuhkan perubahan di Kabupaten Belu ya, terhadap hal-hal dasar di masyarakat yang belum terpenuhi. Macam-macam sampai saat ini juga masih dirasakannya. Kesehatan, pendidikan, air bersih, infrastruktur ya, pertanian, peternakan, rumah layak huni, macam-macam kemiskinan ya, kesehatan stunting dan berbagai macam penyakit. Dan mereka masyarakat menginginkan perubahan itu ya pada saat itu ya. Oleh karena itu waktu itu kita bicara dan ya sudah kita bicara dengan berbagai macam teman dan ahli pikir ya, memikirkan dan konseptor, dan kita keluarlah dengan masyarakat ini memang kebutuhan dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, yang mana PAO dan PAO sekolah PAO Lamoras ya, WPAO ya, ini yang Moris tidak lagi buat kita kami sih ya.
dan kami kasih tahu visi misi kami masyarakat harus sehat, ya. Sehat seluruhnya sebenarnya ini, sehat fisik, sehat mental, spiritual, fisik, ya, sehat ekonominya, sehat kehidupan semuanya, pendidikannya sehat, ya, sebenarnya. Masyarakat yang berkarakter, ya. Kalau emang nanti anaknya yang begitu, ya, pokoknya Madalang, ya. Tadi kita senang tadi secara budaya. Saya kasih tahu kemarin KSAD datang, kepala staf angkatan darat datang. Saya bilang, Pak, di sini multi etnis, tapi kami hidup dalam harmoni, ya. KSAD juga senang, gitu ya. Jadi kita berbagi di sini tanpa membeda-bedakan, ya. Hak neter, hak baik malu, ya, hak solok malu, no kata adat Aisyah, lebih tolak malu sembari, dan itu dimulai dari pendidikan, ya. Dan kompetitif. Kompetitif ini jangan omong hanya di hari Ludik saja, ya. Kalau saya omong saya punya kompetensi dokter subspesialis penyakit hati, boleh dihitung di Indonesia ada berapa ratus orang, ya. Tidak banyak di Indonesia. Di NTT untuk bidang hati dan penyakit saluran cerna hanya saya sendiri yang punya kompetensi itu. Karena itu kenapa kemarin kita di Kupang juga kita bicara tentang simposium nasional untuk ini, kita jadi pembicara. Apalagi untuk omong batu empedu, ambil batu empedu tanpa operasi alat masuk dari sini ke sana, ya. Dan kita bekerja di sini, di Jakarta, di Surabaya, di seluruh Indonesia, boleh dibandingkan dengan semua orang. Itu competitiveness, ya. Ditaruh di Filipina juga tidak masalah, ditaruh di Vietnam juga tidak masalah, karena itu sekolah sampai di sana, ya. Dan lain-lain, ya. Jadi itu sebenarnya visi kita ke depan. Jadi membantu anak-anak kita supaya menjadi lebih hebat. Oleh karena itu kemarin Pak Kepala Staf, kenapa saya akan melakukan ini? Saya akan taruh di perpustakaan ini, ya, Romo, ya. Saya juga tadi di jalan saya pikir Romonya suatu saat mesti bikin buku begini, ya. Karena Romonya kepala sekolah memang susah dicari gantinya, susah dicari padanannya. Dan beberapa kali saya mengikuti dan melihat track record dari Romomi dan Romo-Romo yang lain, termasuk guru-guru yang kita banggakan. Jadi sekali lagi, guru-guru di SMA Setia itu sangat berkualitas. Kita bangun untuk. Ya, saya datang ke Jogja, waktu itu sempat karena buat tidak ada orang khusus, saya duduk di belakang, saya dulu dari SMA Negeri itu, SMA Sepeda terus, ya. Itu ada Tokoh Emas di Jogja, di khusus. Dia punya kakak, kemarin saya punya kakak. Dia ikut khusus, saya duduk di belakang, saya dengar bukan osan, silbus. Jadi ada di Haoma, SMA Negeri itu, SMA Sepeda terus. Tapi saya lihat dia kalau kualitas gurunya itu cukup baik, sangat baik, ya. Pak Paulus Selalu, Ibu Tri, dan Pak Silvester Binsasi, semua guru-guru, ya. Guru-guru kita punya hebat, ya. Pak Trianta, saya kena marah bahasa Jerman susah, ya. Dapat 5 saja, susah begini mulut, harus saya tarik ke depan, tarik ke belakang, ya. Dan cerita itu saya lihat kemarin Kepala Staf Angkatan Darat kasih kita 3 buku, ya, yang dia tulis atau yang orang tulis terkait dengan kiprahnya, ya. Satu yang saya lihat ini ceritanya sama-sama dengan kita saja, ya. Jadi dari novel koran menjadi jenderal. Dia punya bapak hanya pegawai rendahan aparatur sipil negara, ya. Jenderal Dudung Abdurrahman, orang lahir di Cirebon, ya. Dari kecil cerita saya baca belum habis karena baru kita sedang di rumah. Yang kedua, beliau tulis tentang konsep kepemimpinan yang super humble. Iya, susah, ya. Tentara ini kan garang galak, ya. Ternyata beliau tulis di sini atau beliau akan memimpin tentara Republik Indonesia ini, mudah-mudahan sebentar lagi penerimaan Abri beliau. Jadi dia sangat humble. Jadi kegalakan, ya, ditakuti itu dia akan mengikis itu, ya. Pemimpin yang baik itu dicintai anak buahnya. Akan tetapi lebih baik lagi kalau pemimpin itu mencintai anak buahnya. Ini hukum cinta kasih saya, ya. Dan yang buku yang ketiga, waktu beliau Pangdam Jaya, ya, yang Gubernur FPI turunin baliho semua adalah beliau. Di rujak kiri kanannya keluarlah buku ini, ya, Dudung Abdurrahman membongkar
operasi psikologis, gerakan intoleran luar biasa ya. Jadi seluruh radio front pembela Islam diturunkan ya. Nah, buku ini nanti baik ya, dan saya pikir apa-apa yang baik yang bisa menjadi bacaan kita, walaupun saat ini orang sudah lebih banyak baca WA, baca berita-berita hoax, tetapi hal-hal yang mendasar yang bisa merubah hidup kita dengan tulis-tulis menulis ini. Sehingga beberapa saat yang lalu dari kelompok literasi ya akan memberi latihan atau sudah memberi latihan menulis cerita-cerita ringan di masyarakat SD SMP, cerita-cerita tentang apa saja. Bahkan saya juga masih memiliki utang, walaupun sudah saya rekam, tulis tentang beberapa tokoh kita. Salah satunya Bruder Beatus ya. Beliau punya kiprah di Indonesia itu luar biasa ya. Kita punya Romawi yang tadi saya tulis, karena dari sisi kehidupan ada hal-hal baik yang bisa kita pelajari dan menjadi pembelajaran untuk anak-anak kita ya, dalam membangun, membina karakter anak-anak kita supaya ke depan baik ya. Kita juga kembali lagi bahwa bersyukur dari SMA Surya ini banyak orang-orang hebat yang sudah menduduki jabatan. Banyak kita sebut, banyak sekali ya. Pak Alvin Roh antara lain dulu dia menjadi sempat menjadi deputi 3 BUMN, baru manajer BUMN luar biasa. Sekarang juga masih jadi komisaris di salah satu BUMN. Dia komisaris satu direktur utama ya. Di Jakarta kalau dia main golf ke Bogor sering ketemu saya gitu ya. Habis main golf ketemu saya. Dan banyak lagi orang-orang hebat dari SMA Surya ini. Oleh karena itu, walaupun saya tidak memberikan janji, tetapi keberadaan kita di sini harus ada kontribusi ya terhadap masyarakat di Belu ya. Jangan sampai keberadaan kita di sini 3 tahun lebih lenyap begitu saja ya. Oleh karena itu beberapa hal mendasar harus kita letakkan di sini ya. Kembali lagi kita kerja dalam jangka pendek ini memberikan atau membuat program yang prioritas atau super prioritas. Apa sih yang mau dibikin di sini ya? Baik fisik maupun non fisik ya. Kembali lagi kami sudah menentukan apa yang harus kami kerja dalam 3,5 tahun ini. Di bidang kesehatan sudah otomatis ya. Kita lihat anggarannya, itu punya anggaran 1 triliun lebih ya. Kemarin laporan dari bagian keuangan lebih dari separuhnya sudah habis untuk belanja pegawai dan lain-lain ya. Oleh karena itu reformasi birokrasi, restrukturisasi perangkat di pemerintahan ini supaya jangan gemuk ya, gemuk dan susah bergerak. Dan pertanyaannya manfaat apa tidak untuk masyarakat di sini ya. Makin banyak dinas OPD ini belanja pegawainya makin tidak terkendali ya. Ditambah lagi dengan minta maaf ya, dengan segala hormat tenaga kontrak ya. Saya kemarin suruh evaluasi kembali tenaga kontrak berada di mana dan bekerja apa. Karena untuk tenaga kontrak saja 40 miliar 1 tahun. Kalau bangun saat tadi duduk-duduk ini kita renovasi pakai 1 miliar saja dan duduk tinggi, ini baik. Tetapi itu adalah masyarakat menuntut itu yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau kita lakukan perubahan sedikit, bahkan kemarin rollover, payroll gitu ya, dia berlangsung terus tanpa evaluasi apa, ya. Bahkan ada yang gabung sudah ini masuk ke, kita lihat buka saja. Kita mau ubah sedikit dari aspek keterukuran administrasi, teknis dan prestasi dedikasi loyalitas untuk masuk ke sana dengan komposisi penerimaan 80 berbanding 20 saja dihujat seluruh orang Belu ini. Kenapa bikin komposisi yang lama 80-20? Karena sebagian minta maaf meninggal, sebagian kedua, sebagian masuk P3K, ya, sebagian bekerja di swasta dan lain-lain. Dan kita harus ada harapan untuk tenaga-tenaga baru, anak-anak yang baru lulus untuk juga mendapat kesempatan untuk masuk walaupun 20%. Jadi katakan dulu dari 1.800 ASN tenaga kontrak di sini. Ya kalau 80% kita yang lama, terutama guru, tenaga kesehatan dan komposisi itu ada. Ya. Sisanya kita memberi harapan kepada anak-anak kita yang baru lulus, ya, yang mencari pekerjaan. Dari 10 orang, 8 orang lama, 2 orang, bahkan ada dinas yang terima 100% mungkin ya. Itu pun kita sulit untuk mengimplementasikan itu.
Ya, ini bahkan sudah mau bulan Desember 2023, seluruhnya harus berhenti. Sehingga kita konsultasi juga dengan di Jakarta, ya. Dan kita mempersiapkan anak-anak kita atau saudara-saudara kita itu, termasuk mempersiapkan mereka untuk uji menjadi P3K. Kita punya 500 masuk yang ujian P3K yang lulus hanya 30%. Saya kemarin tanya, minta maaf dengan segala hormat, kenapa lah lulus nah? Atau horis buat komputer, apa horis buat tekan-tekan ada usai. Waktu pelak no dimain-main. Saya bakal bos yang buat. Aku apa yang sebenarnya? Ini cerita dalam bahasa awam. Saya tidak tahu bagaimana tesnya di sana ya. Belum substansinya yang diteskan. Jadi pada saat buka tutup komputer, laptop, kita sudah setengah mati, belum listrik mati lagi, dan seterusnya. Sehingga variabilitas ya dalam penerimaan ini menjadi sangat tinggi. Ujung-ujungnya pemerintah harus bertanggung jawab untuk itu ya. Oleh karena itu hari ini saya senang bertemu dengan orang tua siswa semua. Pemerintah ini sangat terbuka ya terhadap segala macam kritik. Kami sadar bahwa tidak mungkin semua bisa diatasi dalam waktu yang 3,5 tahun ini. Tetapi prioritas kami di bidang sumber daya manusia yang terbengkalai selama ini. Selama ini kan paling tidak 5 tahun terakhir kita punya angka hanya sekolah sampai kelas 8 saja. Kemarin Menteri Nadiem sudah memasukkan PAUD dalam program wajib belajar. Jadi 12 tahun jadi 13 tahun. Sebentar lagi mudah-mudahan aturan pelaksanaannya jadi PAUD langsung jadi wajib belajar. Dan seterusnya ya. Ya, kami juga tahu ya, Bapak sampaikan bahwa sekolah-sekolah Katolik atau sekolah-sekolah swasta ini dia harus berusaha sendiri membiayai diri sendiri. Ya, pemerintah punya kewajiban untuk sekolah-sekolah negeri. Tetapi saya bilang tidak mungkin kita menutup mata karena ini sama-sama mendidik masyarakat di sini. Sehingga alokasi anggaran dan keberpihakan kepada sekolah-sekolah kita punya ini, sumber daya manusianya, kualitas pendidikannya juga kita harus ada di sana. Demikian pun dengan SMA, walaupun tanggung jawabnya di provinsi, tetapi kita di sini kita harus ikutan ini. Bupati juga kadang-kadang tentang lihat di sini apa kira-kira sih hibah apa untuk tahun depan atau depan lagi ya, dengan anggaran yang terbatas ini, dan kita bikin baik apa, kita bicara dengan pihak yayasan dan sekolah, mana yang super prioritas. Ya, jangan sampai di sini butuh laptop, kita bangun tubuh satu di sana peringatan Dr. Ustadz di sana, ini yang susah lah ya. Orang di sini butuh guru honorer, kita bikin jalan di mana. Jadi kita sama-sama duduk. Oleh karena itu dalam perencanaan di sekolah-sekolah, kemarin kami juga di desa-desa merencanakan supaya anggaran kita punya yang 1 triliun di desa 72 miliar. Satu desa hampir 72 sampai 75 miliar, di NTT 40 triliun lebih di NTT. Dengan anggaran segini kita masih miskin nomor 3 dari bawah. Angka kemiskinan di sini 35.000 orang miskin di Kabupaten Deli. Di NTT juta. Ya, orang yang anak-anak kita yang stunting masih 3.000 lebih. Ini tugas kita bersama. Ya, sehingga saya memohon kepada kita semua orang-orang tua yang hadir di sini, ya, 400 lebih atau 500 lebih hari ini, komunikasi-komunikasi seperti ini, masukan-masukan seperti ini kita perlukan. Pemerintah menjelaskan apa yang dikerjakan pemerintah, ya. Terus terang saja hari-hari ini, ya, minta maaf ya, bukan untuk menunjukkan apa, tapi pada saat kita masuk 53 orang tidak punya akses untuk ke rumah sakit, tidak punya kartu, tidak mampu bayar, utang BPJS. Saya datang pemerintah rumah sakit umum utang 2,9 miliar, seluruh obat ke kantin tidak bisa keluar. Artinya ibu-ibu kalau ke rumah sakit dapat paracetamol, CTM, vitamin B12 lagi. Ya, karena dikunci kan tidak bayar utang. Saya dari sini ke Departemen Kesehatan ketemu dirjennya, Pak, dokter orang Manado. Ya, utang BPJS cairkan utang supaya kan bisa buka di sana. Ya, dan dibuka. Panggil keuangannya datang. Uang di situ ada berapa? Bayar dahulu di beloknya. Ya. Suatu bulan kemudian dilunasi dan kita bayar utang obat yang selama ini kita utang gitu. Karena mismanagement, ya, belanja tidak fokus gitu ya. Dan kita datang 53.000 orang tidak punya akses
kartu kesehatan saya tidak penuh. Dan kita masukkan seluruh orang Belu ini 95% ke atas masuk di integrasi dengan BPJS langsung. Ada dua kendaraan APBN, ini APBD masuk. Dan 3 bulan kemudian seluruh orang Belu di daratan timur ini, di daratan timur ya, yang sudah terintegrasi universal health coverage hanya di Belu saja. Seluruh orang Belu dimanapun dia di Indonesia, dia kasih keluar kartu KTP Belu, dia bisa berobat. Ya, kalau yang merujukan dia harus bikin bawa rujukan. Ya, tidak ada contoh anak kita operasi khusus untuk di mana kasih keluar KTP, dia operasi gratis berapa rupiah pun. Ya, berbeda dengan kabupaten lain. Kita punya kasih keluar. Kalau dia tidak ada di sistem, dia tunggu sebentar. Fotokopi kirimkan senternya di sini ya, di pusat data di sini. Dalam waktu 15 menit dipindah keluar di sistem. Dan seluruh utang yang lain itu catat saja, tidak usah bayar. Ya, yang kemarin kelas 1 dan lain tidak usah bayar ke rumah sakit. Tidak ada orang yang datang tangkap, kalau tangkap lapor ke di sini. Ya, itu komitmen kita. Jadi kemarin hanya di kelas 3 ya. Tugas kita adalah bikin kelas 3 itu senyaman kelas 1 dan kelas 2 dan mempertambah fasilitas kesehatan dan lain-lain. Ya, dokternya ditambah. Saya kira dalam SDM dokter kita paling baik. Ya, kita punya dokter 4, 1 spesialisasi, dokter kandungan, anestesi, 1 konsultan bahkan. Kemarin soalnya kita punya dokter dari sini. Dokter bedah, dokter anak semuanya lengkap. Ya, kita juga sekolah kan ahli bedah ginjal, lagi sekolah ahli anestesi kita sekolah lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu beberapa hal ya, termasuk kita juga menghitung beasiswa ya, walaupun dari 1,5 miliar, kita harus bicara kembali kriteria untuk dapat beasiswa supaya nanti jangan bilang, ini padahal kaya lebih, karena juga beasiswa gitu ya. Kita bikin kriteria lain supaya terukur ya. Kita dari piramida terbalik ya, mulai dari yang paling susah, yang paling menderita, lalu berhasil ke atas. Dengan anggaran yang terbatas ini ya, baik yang jalur formal, ASN maupun jalur informal, tidak mungkin semua dapat karena keterbatasan anggaran. Tetapi keberpihakan dan alokasinya semua orang tahu berapa yang kita sekolahkan, berapa yang kita alokasikan, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan seterusnya. Ya, saya pikir ini beberapa catatan dari kami dan masukan-masukan kami terbuka. Ya, dan mohon maaf jangan semua dibawa ke politik nah. Serius lah ya, setelah serius kan keluar urus politik terus lain dari serius. Ya, nanti 2024 saya akan dari bupati Naibana ini halfo usia mau dia berbohong atau tuh pak. Maka oleh mana? Ya, kurang lebih dunia. Tak buat kadang-kadang dunia ya. Tetapi saya pikir sebagai bangsa yang atau masyarakat yang pintar yang punya otak ya, kita lihat masalahnya apa di Belu ini. Dan kita kasih kepada pemimpin dengan kriteria yang masyarakat tentukan dan biarkan masyarakat memilih ya, dari Indonesia memilih atau kabupaten memilih ya. Oleh karena itu dengan segera kerendahan hati kami minta maaf apabila dalam 1,5 tahun kepemimpinan kami ini masih kurang di sana, tetapi niat untuk memperbaiki kabupaten tidak pernah turun ya. Ya. Berbagai macam isu, berbagai macam hinaan kita terima. Pak Gubernur bilang sudah, Bupati Karjasa. Ya, saya juga sama kata. Ipak Mesa, usi. Jadi kurang lebih begitu. Jadi oleh karena itu kami selalu minta doa kepada semuanya, Pak Romo semua, dan mudah-mudahan masih sampai tahun 2024 kita bisa bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat Kabupaten Belu. Dan masyarakat Belu yang sehat, masyarakat yang kompetitif, dan mudah-mudahan ya, sekali lagi saya tidak menjanjikan, tetapi beberapa hal yang kurang di sekolah ini nanti kalau ngomong dengan Romo ya, kalau sekolah ya setara apa yang bisa kita perbuat untuk kenyamanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produk di sini unggul, dan satu lagi saya sudah perjanjian kerjasama dengan universitas 3 terbaik di Indonesia. Ya, Surabaya saya belum datang, tapi Indonesia sudah tahu. Tinggal kita bikin PKS untuk lanjutkan untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian Universitas Gajah Mada juga sudah PKS, Universitas Diponegoro juga sudah sudah MOU ya. Bahkan Belu yang tanda-tanda tapi untuk kerja seluruhnya. Ya. Dan tugas kita adalah mempersiapkan anak-anak kita ya. Jangan pikir dokter hewan kita cuma punya 4 ya.
Kalau dokter hewan datang ini lowongan besar ya. Kita mau bikin ternak, tetapi dokter hewannya kurang. Dan sebagainya di bidang-bidang lain ya. Kemarin saya tanda tangan dengan Poltekkes untuk menawar kualitas perencanaan pembangunan kualitas ya, kendali mutu di Kabupaten Belu ini. Sehingga kalau bangun gedung kita minta mereka secara teknis datang dia. Ini contoh tidak membongkar dan pengawasan dari kejaksaan dan kepolisian terhadap seluruh pembangunan di Kabupaten Belu ini. Supaya kalau kita keluar dari sini tidak ada yang pada jadi saksi di sini. Saya kira demikian kurang lebihnya. Mohon maaf kalau dia lalu diubah tidak ya. Mohon maaf kita betul dan nanti kalau dialog atau diskusi kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya sangat kebajikan. Warahmatullahi wabarakatuh.